Halo guys, ini adalah spray gun elektrik ya, yang bermerekkan Multipro Profesional. Di sini dituliskan nozzle ganda untuk penyemprotan cat latex kental dan cat berbahan dasar minyak ya. Di sini ada gambar bahwa spray gun ini bisa digunakan untuk melakukan pengecatan pada bodi kendaraan motor dan sejenisnya. Menurut saya ini adalah spray gun yang memang ini ya, multifungsi sekali ya, dimana dia disertain dua nozzle ya, dua nozzle, ada yang semprotannya lebar, ada yang semprotannya kecil saja ya. Oke, ini di sini juga ditulisin pola semprotan halus dan lebar. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan buka unitnya. Di sini terlihat unitnya, dan jujur ini sudah saya pakai, jadi belum sempat saya review. Dan ini aksesorisnya, dan ini unitnya. Oke, tidak ada lagi. Jadi yang banyak saya rubah dari spray gun ini adalah saya mengganti filter udaranya ya. Kalau filter udara originalnya ini udah kotor, dan saya lapisi dengan masker yang digunting ya, atau busa bekas tisu basah ya. Itu bagus sekali untuk membuat filternya jadi bagus kembali ya. Selanjutnya ini unitnya, dan tampak di sini. Di sini ada pengaturan kekuatan semprotan ya. Kekuatan semprotan. Kalau geser ke bawah seperti ini, itu akan menurunkan daya semprot catnya menjadi sangat tipis. Kalau ke atas itu sangat tebal ya, seperti itu. Dan di sini dituliskan 430 watt ya, dengan 34.000 rear per menit ya, 34.000 putaran per menit. Dan di sini ada nomor serinya, dan di sini ada peringatan. Oke, kita akan lihat nozzle-nya ya. Nozzle-nya di sini. Nah, kalau yang berwarna hitam ini digunakan untuk cat yang berbahan dasar minyak ya, seperti cat-cat yang digunakan pada pengecatan kendaraan motor atau cat pada besi ya. Dan ini adalah nozzle yang paling sempit. Cara membukanya tinggal pencet aja ini. Tunggu dulu, kita naikin dulu daya semprotnya sampai maksimal. Nah, kita tekan full, terus kita putar. Nah, ini adalah nozzle-nya ya. Ini berbahan dasar tembaga ini. Dan ini ada jarumnya. Jarum ini juga bisa kita lepas dengan menggunakan kunci yang ada di sini. Di dalam dus pembelian kita disertain alat pembersih ya. Ini sikat. Sikat ini digunakan untuk membersihkan pada jalur lubang ya, seperti ini. Kita tinggal masukin, terus kita putar-putar seperti ini menggunakan cairan thinner ya. Dan ini saya jarang menggunakan ini cuman bambu doang ya, seperti tusuk gigi. Dan ini adalah pipa untuk penyedotannya ya, penyedotan catnya. Dan di sini ada semacam corong, tapi ini adalah alat ukur untuk daya kekentalan pada cat ya. Nah, ini nozzle yang digunakan untuk cat yang berbahan dasar air ya. Misalnya kita ingin ngecat tembok pakai ini, nah kita pakai nozzle yang ini.
apa namanya, tutupnya ya, tutup nozzle. Dan ini adalah nozzle dan jarum untuk cat yang berbahan dasar air. Seperti yang saya tunjukkan tadi, berbahan dasar tembaga ya. Kalau di sini terlihat lubangnya agak besar ya, sementara yang ini agak kecil. Nah, sini kita disertakan juga kunci untuk membuka ya. Misalnya saya ingin buka jarumnya ini. Nah, jarumnya bisa terbuka. Dan ini adalah buku manual booknya. Nah, apa-apa aja yang setelah saya rubah dari sini, saya cuman merubah di tangkinya ini. Tangkinya masih tangki standar. Nah, pipanya ini saya menggunakan pipa selang ya. Karena apa? Karena ini bengkok. Jadi kalau saya mau pakai tabung yang besar, saya menggunakan pipa yang bengkok. Cuman karena saya ngecatnya itu nggak pernah banyak, jadi saya pakai bekas kaling WD yang 120 ml, terus saya bolongin atasnya. Jadi supaya bisa seperti ini. Nah, jadi kan tabungnya ini nggak kotor gitu. Jadi cukup ini aja, karena kan bahan ini mudah sekali untuk dibersihkan dalamnya ya. Cuman kita masukin thinner, terus kita kocok-kocok ini aja udah bersih gitu. Nah, ini pipa selang saya potong untuk menggantikan ini. Terus di sini juga disertain alat proteksi supaya cat tidak masuk ke mesin ya. Jadi ini kalau kita tiup dari arah sini itu tidak akan ngeluarin angin gitu. Sementara kalau kita tiup dari arah sini itu akan ngeluarin angin. Ini seperti keran ya, keran otomatis ya. Jadi kalau arahnya dari sini itu nggak bisa, kalau arah dari sini bisa, itu bisa keluar. Misalnya kita buka isi dalamnya. Isi dalamnya ini cuman karet dan per gini doang gitu. Jadi pas ditiupin angin dari arah yang bisa keluar tadi kan dia nekan gini, jadi kebuka gitu kerannya. Seperti itu ya. Ini mantap sekali orang buat mekanisme seperti ini ya. Oke, kita pasang kembali. Jadi seperti itu ya. Ini adalah papan hasil penyemprotan. Ini saya semprot di sana, saya alas pakai kardus ya, supaya nggak kotor lantai. Jadi kalau dilihat di sini, ntar saya fokuskan dulu. Nah, flat sekali ya. Cuman sayangnya ini karena saya lupa menyaring catnya, jadi ada yang beku-beku sedikit gitu. Tapi kalau menurut saya ini kalau dilihat sekali pintas itu halus sekali ya, sangat halus. Karena ini belum dikasih clear. Kalau dikasih clear lebih halus lagi dari ini. Atau kita amplas lagi, ini kan cat dasar ya, atau cat epoxy filler. Jadi ini saya cat ke paralon ini, seperti ini. Ini juga nih. Lumayan recommended sekali karena harganya terbilang murah ya, cuman 800.000. Dibandingkan kita harus beli kompresor, beli spray gun lagi, itu biayanya mahal. Jadi kalau untuk sekedar pengecatan di rumah atau hobi-hobi di rumah, ini cocok sekali ya. Recommended sekali. Semburan anginnya juga kuat. Nanti kita akan tes semburan anginnya. Oke, kita akan tes semburan anginnya, dan ini adalah kaleng thinner kosong ya. Apakah bisa melayangkan kaleng itu ya? Nah, enaknya pakai spray gun ini dibandingkan spray gun yang murah lainnya, itu dia tidak otomatis menyala ya, atau ketika kita colokkan itu dia tidak nyala terus. Ketika kita pencet ini aja baru dia nyala. Nah, kita coba ya melayangin ini. Sangat kuat sekali ya, daya semprotnya itu sangat kuat sekali.
Jadi semakin tinggi tekanan yang dihasilkan itu semakin bagus untuk penyemprotan cat ya. Jadi lumayan recommended sekali. Oke, ini adalah cat warna hitam yang sudah saya campur thinner dan sudah saya takar karena agar memperpendek durasi video ya. Jadi saya buka dulu ini tabungnya. Terus saya siapin corong dengan ini saringan. Jadi saya kocok dulu agar catnya benar-benar terlarut dengan baik. Oke. Saya tuang sedikit saja, karena kita hanya untuk mengetes saja, tidak perlu banyak-banyak. Cat yang saya gunakan itu cat Penta Super Gloss ya. Dan kalau untuk ngecat yang besi-besi saya menggunakan Bodelak 2-in-1 karena nggak perlu repot untuk cat dasar, terus clearnya lagi nggak perlu, cukup satu ini aja udah cukup melengkapi semuanya. Cuman kekurangannya adalah daya keringnya itu agak lama ya, membutuhkan 2 jam baru bisa kering sentuh. Ya tergantung, kalau suhu sedang panas itu hingga 1 jam aja udah kering sentuh ya. Oke, kita masukkan. Nah, kita akan ngecat kaleng bekas tinder ini ya. Untuk nozzle-nya, kalau mereng seperti ini itu semprotannya bulat, kalau seperti ini semprotannya mendatar ya, mendatar seperti ini. Terus kalau seperti ini itu lurus ya, lurus seperti ini. Oke, saya gunakan yang seperti ini aja karena kalau yang seperti ini biasanya daya sebarnya itu lebih halus ya. Jadi kita gunakan itu. Terus ininya saya turunin dulu supaya mencapai daya tipis yang benar-benar tipis, karena kita tidak butuh ngecat langsung tebal gitu, karena rekomendasi catnya kan itu tipis, lebih tipis-tipis lebih baik ya. Kita kasih 3-4 ya, 4 langkah. Sekarang kita coba. Ini sepertinya belum terik. Oke. Nah. Ini kita coba. Sangat halus sekali ya. Mungkin segitu aja dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.